Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, Ibu mau cek dulu semangat paginya. Selamat pagi. Semangat pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ibu cek dulu kehadirannya ya, Nak. Mana sekretarisnya? Ya, bagaimana Ramlia hari ini teman-temannya, Nak? Hadir semua? Ya, hadir biasa. Semua, ya. Kalau kalian melihat Ibu Eva yang ada di sini, berarti kita belajar tentang apa? Antropologi. Oke, Ibu mau cek dulu semangat belajar antropologinya. Oke, antropologi. Ini mandarku, jati diriku, budaya pemersatu jaya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Faktor penghambat perubahan sosial ya. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Perubahan sosial. Jadi anak-anak, apa-apa saja itu faktor pendorong perubahan sosial? Dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghasil karya orang lain yang kompak. Coba Reski Rahmadani, kenapa itu kontak dengan kebudayaan lain menjadi salah satu faktor pendorong perubahan sosial? Berdiri, Nak. Adanya kontak dengan kebudayaan lain menjadikan satu kebudayaan bertemu dan saling bertukar informasi, Bu. Misalnya orang Amerika dan orang Indonesia, mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan akhirnya membawa perubahan sosial budaya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu apabila terjadi kontak dengan kebudayaan lain. Bagaimana kalau sebaliknya tidak terjadi kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain? Apa yang akan terjadi? Tidak terjadi perubahan, tidak terjadi interaksi dengan masyarakat lain. Sebelumnya kita mempelajari tentang faktor pendorong perubahan sosial, maka hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang menghalanginya atau yang menghambat perubahan sosial itu bisa terjadi ya. Coba kalian simak tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah kalian mengamati pembelajaran melalui PPT, kalian mampu menganalisis faktor-faktor penghambat perubahan sosial dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai permasalahan terkait faktor-faktor penghambat perubahan sosial dengan benar dan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kemudian ini peta konsepnya, di mana faktor-faktor penghambat perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, pendidikan tinggal, sikap masyarakat yang tertutup perubahan. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam kelompok kecil. Nah, di mana kelompoknya kita menyesuaikan saja dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya ya. Bagaimana, Nak? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Jadi sekarang saatnya untuk mengamati video. Silahkan kalian simak videonya dengan baik. Indonesia memiliki banyak hutan dan pulau-pulau terpencil, sehingga masih terdapat beberapa suku primitif yang masih eksis di Indonesia. Suku-suku yang masih terisolir tersebut bukannya tidak diperhatikan oleh pemerintah, namun mereka sendiri yang menolak pengaruh dari luar. Nah, oke, baik, Nak. Dalam video tadi ada 2 suku yang dibahas. Suku apa itu? Suku Polahi. Iya. Dari kedua suku itu, mengapa mereka menolak masuknya modernisasi ke dalam lingkungan masyarakat mereka? Siapa yang mau menjawab? Ya, coba Nur Afika.
karena mereka tidak ingin menjalin hubungan dengan masyarakat lain dan sangat tertutup terhadap perubahan dan pengaruh-pengaruh dari luar. Sedangkan di suku Polahi, setiap orang dari luar menganggap sebagai kolonial atau penjajahan. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terdapat faktor-faktor penghambat perubahan sosial dalam suku mereka. Sikap masyarakat yang tertutup terhadap perubahan. Jadi, sampai di sini bagaimana, Nak? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke. Nah, sekarang saatnya untuk kita berdiskusi secara berkelompok. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Oke, sudah dilihat lembar kerjanya, Nak? Oke, di situ ada artikel mengenai mengapa suku-suku pedalaman menolak dunia luar. Jadi ada barcode di sini. Silahkan kalian scan untuk membaca artikelnya secara lengkap. Ya, kemudian ada tadi karton Manila yang ibu bagi. Ada? Ya, jadi hasil pemecahan-pemecahan masalah kalian silahkan kalian tuliskan ke dalam karton Manila. Oke, kemudian jangan lupa tulis nama kelompok, nama ketuanya, kemudian nama anggota-anggotanya ya. Nah, sampai di sini sudah paham, Nak? Menit, silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok. Mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Nah, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan, Nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dan analisis kami. Soal yang pertama adalah program pemerintah adalah melakukan pembangunan secara merata di seluruh Indonesia, tapi masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan sama sekali. Berdasarkan artikel di atas, jelaskan hasil analisismu mengapa suku-suku terpencil di Indonesia tidak tersentuh oleh pembangunan pemerintah. Jawaban dari kelompok kami adalah ada beberapa alasan mengapa pembangunan dari pemerintah tidak merata pada daerah terpencil. Yang pertama ada pada jarak tempuh pada daerah tersebut. Yang kedua, Oke, itu tadi dari kelompok 1. Apa ada yang ingin menanggapi? Oh ya, silakan, Nak. kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, di mana menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain sehingga sulit berkembang. Nah, yang kedua, pendidikan yang tertinggal, di mana pendidikan yang tertinggal ini dapat menyebabkan perubahan sosial akan berjalan lambat. Sekian itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah jelas, Nak? Nah, ya, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil dan analisis kami. Nomor 1, karena ada beberapa suku pedalaman di Indonesia yang hingga kini masih terisolir. Bukannya pemerintah mengabaikan keberadaannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dan pengamatan kami mengenai mengapa suku-suku pedalaman menolak dunia luar. Nah, yang pertama yaitu program pemerintah adalah melakukan pembangunan secara merata, tapi masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan sama sekali karena suku di Indonesia yang hingga kini masih terisolir. Bukannya pemerintah mengabaikan keberadaannya, namun mereka sendiri yang menolak pengaruh luar. Mereka begitu gigih mempertahankan tradisi dari pengaruh modern. Dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang mengapa suku-suku pedalaman menolak dunia luar.
Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu tadi hasil presentasi kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi ada beberapa hal tadi yang telah kalian jawab dalam soal LKPD ya. Jadi yang pertama itu, mengapa program pembangunan pemerintah tidak tersalurkan pada masyarakat pedalaman ya. Nah, kenapa? Karena ada beberapa masyarakat pedalaman yang menolak untuk tersentuh oleh pengaruh dari luar atau modernisasi atau pembangunan pemerintah. Nah, tadi kalian telah memecahkan masalah. Nah, sekarang saatnya kalian menjawab soal evaluasi. Ibu kirim dulu linknya dalam WA ya. Boleh dimulai kerjakan soal evaluasinya? Tak mulai dari sekarang. Silahkan, Nak. Sudah? Ya, baik, hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Pertama, kalian sudah menganalisis apa-apa saja itu faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab permasalahan-permasalahan faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Ketiga, kalian sudah menjawab soal evaluasi melalui kuis apa, Nak? Game Worldwall ya. Worldwall ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, baik, Nak. Adapun penilaiannya tinggal Ibu cek lagi sedikit. Ada 2 penilaian kalian hari ini, yaitu penilaian secara kelompok ketika kalian mengerjakan tugas dalam LKPD, dan penilaian individu ketika kalian menjawab soal evaluasi dalam kuis Worldwall ya. Tibalah kita di penutup pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita sudah belajar tentang faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Menyebabkan apa? Iya. Yang kedua adalah pendidikan ya yang tertinggal, menyebabkan iya. Ya, kemudian yang ketiga adalah adanya sikap masyarakat yang tertutup terhadap perubahan, menyebabkan alhamdulillah kalian sudah paham materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya hari ini, Nak? Menyenangkan? Masih mau belajar seperti hari ini? Masih. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Adapun tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya adalah kalian mengulang mempelajari materi yang telah kita pelajari hari ini tentang faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Oke anak-anak, baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, tetap harus rajin selalu belajar, tetap budayakan budaya literasi, perbanyak membaca di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam